Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak Guru yang sudah meluangkan waktu hari ini untuk mengikuti sosialisasi dari implementasi pelatihan yang telah saya lakukan. Kebetulan pelatihan yang saya lakukan ini adalah 2 minggu atau 3 minggu kemarin. Saya bersama Ibu KS dan juga Bu Sen, perwakilan dari guru BK di SMP 2 Setara melakukan latihan di SMP 2 Pamungpet untuk mendapatkan materi tentang 7 jurus BK hebat. Yang diantaranya kami harus mengimplementasikan 2 jurus yang sudah dilaksanakan di sekolah, dan sekarang harus ada implementasi atau berbagi praktik baik kepada guru. Saya memilih untuk memberikan praktik baiknya mengenai jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Ada 7 jurus. Yang pertama itu adalah jurus kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam menata situasi, dan yang ketujuh kolaborasi. Jadi di 7 jurus BK ini menyangkut keseluruhan aspek keseharian Ibu Bapak sebagai guru, sebagai pembimbing anak-anak didik kita. Saya akan menjelaskan sedikit aja karena mungkin secara keilmuan Ibu Bapak juga sudah pernah mendapatkan. Yang pertama itu adalah jurus ke-1 mengenai kenali potensi. Di sini yang dibahas pada pelajaran kemarin itu adalah metode pembelajaran dengan metode ARKA. Apakah itu metode ARKA? Di sini ada aktivitas. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya lakukan dulu asesmen menggunakan aplikasi, atau sering kita lakukannya speaking. Jadi untuk mencairkan suasana, kemudian mengaitkan antara speaking dengan materi yang dilakukan. Kemudian yang kedua, setelah ada speaking, lakukan refleksi. Refleksinya jadi apa yang dilakukan itu untuk apa, manfaatnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, baru masuk ke dalam konsep pembelajaran, apa yang ada di dalamnya. Kemudian aplikasi yang terakhir itu kita belajar itu untuk apa sih. Jadi anak mempelajari sesuatu itu bukan hanya konsep aja, nggak tahu untuk apa dan sebagainya. Nah, di kenali potensi ini Bu Bapak bisa menggunakan aplikasi. Aplikasinya digunakan untuk kenali potensi. Ada 3 aplikasi yang secara online. Yang pertama, Aku Pintar. Di sini ada Aku Pintar, kemudian tentang gaya belajar, tentang tes kemampuan majemuk, ada juga tentang tes minat dan bakat, dan untuk yang lebih spesifiknya ada juga untuk penjurusan kuliah nanti. Kalau di SMP untuk apa sih tujuannya kita mempelajari kenali potensi di anak didik kita? Yang pertama adalah untuk mengetahui gaya belajar mereka itu seperti apa. Kita sebagai guru mungkin memudahkan untuk mengajarnya seperti apa, karena anak terbagi menjadi ada kecerdasan kinestetik, ada kecerdasan visual, ada kecerdasan auditorik. Ini membantu kita untuk mengajar baiknya anak di kumahakeun. Ada anak yang misalnya tidak atau cepat bosan, atau ada anak yang diam terus, entah itu berarti visual. Kalau anaknya cepat bosan, itu kadio wae berarti dia kinestetik. Kemudian kalau auditori berarti anaknya senang mendengarkan penjelasan dari gurunya. Ya, seperti itu. Mungkin kita bisa mencari solusi atau berbagai cara bagaimana mengajar supaya menyenangkan anak-anak. Itu sih sekilas tentang simulasi ya, kayak tentang kenali potensi, makna dibalik itu, asesmen. Nah, jadi kan tujuannya kita sebagai guru kan tidak boleh menyamaratakan. Ada misalnya di sini digambarkannya bahwa seorang guru itu mengajarkan kepada berbagai jenis individu gitu ya. Kalau monyet masa diinginkannya belajarnya berenang perlu, tapi kan keahliannya bukan berenang. Kalau monyet lebih ahlinya itu memanjat. Jadi diharapkan dengan guru dibekali dengan mengenali potensi siswa, di guru tersebut mampu untuk mengembangkan potensi dari siswa yang mengarahkan untuk menjadi lebih baik. Itu ada juga berikutnya. Nah, ini tentang penjelasan tentang kecerdasan majemuk yang di OC. Ini gaya belajar visual, auditori, kinestetik. Kemudian ini ada potensi karir masa depan. Di Aku Pintar juga ada
Jadi kalau di TK minat dan bakat itu mungkin digunakan untuk sebagai informasi awal mereka nanti di SMA cocoknya masuk ke jurusan apa gitu. Atau nanti mereka ada bayangan karirnya di masa depan seperti apa. Tapi untuk guru-guru MAPA mungkin untuk mengetahui kecenderungan anak ini seperti sukanya misalkan tentang hal-hal mekanik, sukanya tentang olahraga, itu akan terlihat dari nilai mata pelajaran yang mereka dapatkan seperti itu. Kemarin saya juga sudah melakukan praktik kepada anak-anak, di antaranya anak-anak kita kebanyakan sebagian besar itu adalah kecerdasannya kinestetik, jadi cepat bosan, yang cepat bosan, yang kecerdasan visualnya itu hanya sedikit. Visual itu biasanya dicirikan dengan anak-anak yang anteng, yang diam, sedangkan kinestetik itu yang merasa sering bosan. Jadi harus dimixkan ketika ngajar itu, jangan hanya materi saja. Mungkin seperti itu hasil yang saya dapatkan. Kemudian materi juga bisa Bapak Ibu terapkan mengenai metode ARKA. Kita juga bisa nanti diskusi lebih lanjut di lain kesempatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasama dan obrolannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.